Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika matahari, sumber kehidupan kita, tiba-tiba melepaskan energi dahsyat yang bisa mengancam peradaban manusia? Inilah kisah tentang badai matahari terbesar dalam sejarah. Sebuah peristiwa yang hampir memusnahkan teknologi modern dan mengubah dunia selamanya. Apa yang akan terjadi jika badai seperti ini terjadi lagi di era kita? Mari kita selami lebih dalam peristiwa Carrington. Tahun 1859, dunia masih dalam era industri, dan teknologi komunikasi tercepat saat itu adalah telegraf. Tapi, pada pagi hari tanggal 1 September, seorang astronom Inggris bernama Richard Carrington melihat sesuatu yang luar biasa. Saat ia mengamati matahari melalui teleskopnya, 2 titik cahaya terang muncul di permukaan matahari. Itu adalah tanda pertama dari apa yang akan menjadi badai matahari terbesar dalam sejarah. Peristiwa yang kini kita kenal sebagai Carrington Event. Tidak lama setelah pengamatan Carrington, bumi dilanda gelombang partikel bermuatan dari matahari. Hanya dalam 17 jam, badai geomagnetik dahsyat menghantam atmosfer kita. Sebagai perbandingan, biasanya partikel matahari membutuhkan waktu 2-3 hari untuk mencapai bumi. Ini menunjukkan betapa kuatnya badai tersebut. Dampaknya langsung terasa. Aurora borealis, yang biasanya hanya terlihat di dekat kutub, tiba-tiba muncul hingga ke Karibia dan Kolombia. Langit malam berubah menjadi kanvas cahaya yang indah. Tapi di balik keindahan itu, ada ancaman yang mengerikan. Sistem telegraf di seluruh dunia mengalami kegagalan total. Percikan api meledak dari mesin-mesin, bahkan melukai beberapa operator. Yang lebih mengejutkan, beberapa telegraf masih bisa beroperasi tanpa daya, hanya mengandalkan arus listrik yang diinduksi oleh badai matahari. Bayangkan, teknologi abad ke-19 saja bisa hancur. Apa yang akan terjadi jika badai seperti ini terjadi di era modern? Dampak peristiwa Carrington. Badai matahari 1859 tidak hanya memengaruhi teknologi, kehidupan sehari-hari orang-orang di seluruh dunia terganggu. Surat kabar saat itu melaporkan kejadian langit yang aneh, dan banyak orang mengira itu adalah pertanda kiamat. Tapi, di balik kepanikan itu, ada pelajaran penting. Matahari bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga bisa menjadi sumber kehancuran. Bayangkan jika Carrington Event terjadi hari ini. Dunia kita bergantung pada listrik, satelit, dan internet. Badai matahari sebesar itu bisa merusak jaringan listrik global, mematikan satelit komunikasi, dan mengacaukan GPS. Dunia kita bisa kembali ke zaman kegelapan tanpa listrik. Tanpa internet, tanpa transportasi modern, kerugiannya triliunan dolar dan mungkin nyawa manusia. Menurut penelitian, badai matahari sebesar Carrington Event bisa menyebabkan pemadaman listrik selama berbulan-bulan di beberapa wilayah. Bayangkan hidup tanpa listrik selama itu. Tidak ada ponsel, tidak ada internet, tidak ada transportasi modern. Ini bukan sekedar skenario fiksi ilmiah. Ini adalah ancaman nyata, kerentanan masa kini. Badai matahari bukan hanya fenomena masa lalu. Pada tahun 1989, badai geomagnetik yang lebih kecil menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran di Quebec, Kanada, selama 9 jam. Jutaan orang terdampak dan kerugian ekonomi mencapai miliaran dolar. Tapi, itu hanya badai kecil. Apa yang terjadi jika badai sekuat Carrington Event terjadi hari ini? Para ilmuwan memperkirakan bahwa badai matahari sebesar Carrington Event terjadi setiap 100-200 tahun. Artinya, kita sudah terlambat untuk menghadapi badai sebesar itu. Dan dengan ketergantungan kita pada teknologi, dampaknya bisa jauh lebih dahsyat daripada yang terjadi di abad ke-19. Tapi, ada kabar baik. Kita sekarang memiliki teknologi untuk memantau aktivitas matahari. Satelit seperti Solar Dynamics Observatory dan SOHO terus mengawasi matahari 24/7. Mereka bisa memberikan peringatan 12 hingga 24 jam sebelum badai menghantam bumi. Tapi, apakah itu cukup? Ilmu di balik badai matahari. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan badai matahari? Ini semua bermula dari aktivitas di permukaan matahari. Matahari bukan hanya bola gas panas. Ia adalah mesin magnetik raksasa. Medan magnetnya terus berubah. Dan terkadang, energi magnetik itu dilepaskan dalam bentuk ledakan besar yang disebut coronal mass ejections. CME adalah ledakan dahsyat yang melepaskan miliaran ton partikel bermuatan ke angkasa. Jika bumi berada di jalurnya, partikel ini akan berinteraksi dengan medan magnet bumi, menciptakan badai geomagnetik. Tapi, tidak semua CME berbahaya. Yang kita khawatirkan adalah CME besar
yang mengarah langsung ke bumi. Medan magnet bumi biasanya melindungi kita dari partikel matahari. Tapi, badai yang terlalu besar bisa mengalahkannya. Partikel-partikel itu bisa merusak satelit, mengganggu komunikasi radio, dan bahkan menyebabkan arus listrik induksi yang merusak jaringan listrik di darat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap menghadapi badai matahari berikutnya? NASA, NOAA, dan lembaga antariksa lainnya terus memantau aktivitas matahari. Mereka bisa memberikan peringatan dini, tapi itu hanya separuh dari solusi. Beberapa negara sudah mulai memperkuat infrastruktur listrik mereka, transformator yang tahan badai matahari, sistem cadangan untuk satelit, dan protokol darurat untuk menghadapi pemadaman listrik besar-besaran. Tapi, ini adalah upaya yang mahal dan membutuhkan waktu. Di tingkat individu, kita juga bisa mempersiapkan diri, memiliki persediaan darurat, memahami risiko, dan tetap tenang saat menghadapi situasi krisis adalah langkah-langkah penting. Tapi, yang paling penting, kita perlu meningkatkan kesadaran tentang ancaman ini. Bagaimana jika terjadi lagi? Bayangkan dunia di mana listrik padam selama berminggu-minggu. Tidak ada ponsel, tidak ada internet, tidak ada transportasi. Bagaimana kita akan bertahan? Tapi, di sisi lain, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi umat manusia untuk lebih menghargai alam dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman kosmik. Badai matahari terbesar dalam sejarah bukan hanya cerita masa lalu, itu adalah peringatan untuk masa depan. Apakah kita akan siap ketika matahari sekali lagi menunjukkan kekuatannya? Bagaimana pendapat Anda? Tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.